warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Berjumpa lagi dengan Ibu Lailatul Sifaur Rahmah, Magister Psikologi. Di sini, Bu Sifa akan menjelaskan tentang tata tertib di sekolah. Anak-anakku, sebelum kita berdoa bersama-sama sebagai adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuk kesungguhan kita dalam berdoa, mari kita rapikan pakaian kita terlebih dahulu dan membersihkan barang-barang yang ada di sekitar kita. Seperti yang sudah difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Taubah, Wallahu yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Baiklah anak-anak, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. ala ma nawaina wa ala ma nawas salafus salih wa ila hadrati nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'i azwaji wa dzurriyyati wa alal baiti wa ashabi summa ila hadrati salafuna salihun summa ila hadrati jami'i muassis YPM sepanjang kulihim khususan ila hadrati Syekh Munir Hasim Latif lahumul Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya man huwa fi ilmihi muhit wa ya man huwa fi majdihi munir wa ya man huwa fi lutfihi syarif ya hannanu ya mannan akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita laksanakan ikrar. Anak-anak dimohon untuk berdiri. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman thayyiba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Senang sekali pada hari ini Bu Sifa bisa berjumpa lagi dengan kalian. Maka hari ini Bu Sifa akan mengabsen kalian semua satu persatu. Namun sebelumnya Bu Sifa meminta tolong kepada kalian semua untuk menyobek satu kertas buku kalian dan menulis nama kalian dengan huruf kapital. Cukup dengan nama panggilan saja ya. Contohnya, kertasnya dilipat seperti ini. Sudah selesai semua anak-anak? Oke, bagus sekali. Sekarang Bu Sifa bisa panggil nama kalian dengan jelas. Anak-anakku semua, supaya kegiatan kita memberikan manfaat saat menghadapi pandemi COVID-19, baik untuk diri kita, orang tua kita, dan seluruh umat manusia, marilah kita bersolawat bersama-sama. Kita akan melantunkan sholawat tipil qulub yang sudah biasa dilakukan saat menjelang sholat di musola ataupun di masjid. Sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala
وصحبه وسلم. Anak-anakku, tahukah kalian sholawat tibil qulub memiliki manfaat untuk mencegah sakit akibat pandemi, baik untuk diri kita, untuk orang tua kita, untuk saudara-saudara kita, maupun untuk tetangga yang ada di sekitar kita. Jadi anak-anak, dengan melantunkan sholawat tersebut, kita sudah melaksanakan bakti kita kepada orang tua dan guru. Bahkan kita juga sudah berbuat baik kepada tetangga di sekitar kita. Sehingga Allah akan mempermudah jalan kita untuk mencapai segala keinginan kita. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman bahwasanya akan mengabulkan keinginan bagi orang-orang yang berbakti kepada orang tua dan mau bertobat. Di masa pandemi seperti ini, Bu Syifa harapkan supaya kalian memperbanyak sholawat, supaya kalian terhindar dari segala mara bahaya. Dan jangan lupa ya, ingat, ikuti aturan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Anak-anak, apa saja sih protokol kesehatan yang ada di Indonesia? Coba sebutkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagus sekali, kalian sudah tahu semua ya. Protokol kesehatan saat ini kita harus mentaati 6M menurut Kemenkes Republik Indonesia. Namun ingat ya, kalian tahu enggak, protokol kesehatan di YPM itu kita menerapkan 7M. Tahu nggak sih apa tambahan 1M-nya? Yuk, lihat gambar berikut ini. Ya, betul sekali. Tambahan dari 6M, kalau di YPM ada 7M ya. 1M tambahannya apa itu Bu Syifa? Yaitu mengisi monitoring kesehatan. Ingat, di IPM kita diwajibkan mengisi monitoring kesehatan setiap harinya dengan mengisi aplikasi yang sudah disediakan oleh sekolah kalian masing-masing. Jangan lupa ya, monitoring kesehatannya harus diisi dengan jujur dan disiplin. Anak-anak, untuk lebih menjiwai kita saat bersolawat, marilah kita lihat tayangan berikut ini. Nabi SAW orang yang sangat lembut, baik, ya. Sampai beliau pernah utang kurma kepada pendeta Yahudi. Beliau punya anak mantu Utsman bin Affan kaya raya. Ada sahabatnya, ada mertuanya Abu Bakar kaya raya. Tapi beliau tidak pernah minta, mengemis tidak mau. Dan beliau mengatakan dalam sebuah hadis, siapapun yang membuka pintu iffah, kemuliaan, tidak mengemis, kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, minta-minta, kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Maka Nabi SAW tidak meminta. Beliau pergi ke satu orang Yahudi, utang. Akan dibayar jatuh tempo. Subhanallah, belum masuk batas jatuh tempo, Nabi SAW lagi duduk di masjid, kemudian lagi nyampaikan ceramah kepada para sahabat, lagi ngobrol. Yahudi ini tiba-tiba muncul. Dia berdiri di sebelah Nabi SAW, Nabi lagi duduk. Waktu itu Nabi sebagai Nabi dan sebagai Raja, menguasa. Dan orang Yahudi ini juga salah satu masyarakatnya, karena beliau pemimpin di Madinah. Maka tiba-tiba tanpa ada angin, ada apa, Yahudi ini tiba-tiba melihat imamah Nabi, terlihat di kepala, lalu ada kain yang turun, diletakkan di pundak sebelah kiri, dari kanan turun ke kiri.
Lalu Yahudi itu tarik dari belakang sisa imamah itu sehingga leher Nabi tercekik di depan para sahabat. Maka melihat hal tersebut, Umar bin Khattab di depan marah. Ya. Lalu dia henuskan pedangnya, memberikan atau menunggu isyarat dari Nabi, bunuh Yahudinya atau enggak. Lalu Nabi SAW, Umar terdiam karena Nabi SAW tenang saja dalam kondisi lehernya tercekik. Lalu Nabi balik ke Yahudi tersebut, bicara dengan baik sekali. Beliau mengatakan, ada apa hai Yahudi? Dia bilang, hai Muhammad, bayar utangmu. Padahal banyak sahabat itu tidak tahu Nabi utang. Orang ini yang sampaikan, hai Muhammad, bayar utangmu. Karena saya tahu orang-orang Quraisy suka menunda-nunda bayar utang. Jadi sudah nagih, kasar lagi, lalu menghina lagi suku Nabi SAW. Gitu ya. Maka yang terjadi, Nabi SAW dengan tenang, ya, dengan diam, dengan sangat tenang, dia mengatakan, bukankah belum tiba waktunya? Kan belum jatuh tempo. Dia bilang, walaupun saya mau sekarang kau bayar. Nabi SAW menghadap ke Umar. Karena tadi sahabat-sahabat Nabi yang lain pada diam, Umar yang henuskan pedang. Lalu dia mengatakan, Nabi SAW mengatakan, hai Umar, pergilah ke Baitul Mal, ambil 20 sa' kurma. Jadi 20 genggaman tangan utangnya Nabi, ambil dari Baitul Mal, bayarkan utang saya. Lalu tambah lagi 20 sa'. Kata Umar, ya Rasulullah, 20 sa' pertama utang anda, 20 sa' kedua untuk apa? Kata Nabi SAW, hukuman karena kenapa kau menakut-nakuti dia. Umar marah yang dihardik oleh Nabi SAW. Umar jalan ke Baitul Mal, Yahudi ini ikut dari belakang. Umar ini sudah jengkel sekali sama si Yahudi ini. Begitu tiba di Baitul Mal, Umar tata rapi 20 sa', dihidangkan, ini punya kamu. Begitu dia mau siapkan 20 sa' yang kedua, yang bonus buat dia, maka Yahudi itu bilang, gak usah ya Umar. Kata Umar, ini bukan urusanmu, ini perintah Rasulullah SAW. Kata dia, sebentar hai Umar, boleh saya bicara sebentar? Kata dia, silakan. Dia bilang, hai Umar, apa kau tahu siapa saya? Kata Umar, saya gak mau tahu siapa kamu. Kena marah sekali Umar sama dia. Dia bilang, saya Fulan bin Fulan. Rupanya ini pendeta Yahudi. Orang ini pendeta Yahudi dan namanya masyhur. Cuma kan zaman dulu nggak ada kamera, orang nggak bisa lihat foto. Kalau kecuali ketemu fisik baru tahu kan. Sekarang kita biar tidak pernah ketemu, lihat fotonya sudah tahu orangnya. Umar bilang, apa kau betul dia? Dia bilang, iya. Saya tahu kau adalah pendeta Yahudi dan kau tahu ini adalah Rasulullah. Kenapa kau lakukan itu? Kata Yahudi itu apa? Hai Umar, apa kau kira saya orang gila? Datang ke masjid kalian, mencekik Nabi dan raja kalian, berkata kasar sama dia, itu mempertaruhkan nyawa saya. Saya sudah tahu, bisa saja tadi kalau Nabi kalian suruh, mungkin kau sudah menebas leherku. Itu sudah saya siap pertaruhkan. Kata Umar, kenapa kau lakukan? Dia bilang, sebenarnya hai Umar, saya ini sudah lama mau masuk Islam, dan saya tahu betul ciri kenabian ada pada Muhammad. Semua yang disebutkan dalam Taurat ada sama dia. Tinggal ada satu yang saya mau buktikan, yaitu ada dalam Taurat tertulis ghalaba hilmuhu ghadabu, sifat kasih sayangnya mengalahkan emosinya. Dan itu tadi saya lakukan, sengaja mancing emosinya, nagih utang sebelum waktu, cekik lehernya, berkata kasar di masjid dan di depan pengikutnya. Ternyata hai Umar, dia betul-betul seorang nabi. Maka saya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Masuk Islam gara-gara akhlak Nabi SAW. Video ini menjelaskan tentang kemuliaan akhlak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, setelah melihat video tersebut, Bu Sifa ingin bertanya nih, bagaimana sikap Rasulullah saat dikejar dan ditarik hutang? Coba Bu Sifa ingin tahu jawaban kalian. Baik, bagus sekali. Yang kedua nih, Bu Sifa ingin tahu kenapa Rasulullah berhutang kepada pendeta Yahudi, tetapi kenapa tidak kepada sahabatnya? Apa alasannya ya? Coba Bu Sifa ingin tahu jawabannya dari kalian.
Dari video tersebut, Bu Sifa ingin tanya, bagaimana respon dari pendeta Yahudi terhadap sikap Rasulullah? Baiklah, dari video tersebut kita mengetahui banyak hal. Salah satunya dengan akhlak Rasulullah yang telah memberikan perlakuan yang sopan kepada pendeta Yahudi sehingga pendeta Yahudi masuk Islam. Alhamdulillah. Anak-anak, dengan akhlak baik kita, maka orang-orang akan menghormati kita, mengikuti ajakan kita, dan bahkan mencari kita supaya menjadi teman mereka. Hal ini sesuai dengan hadis innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Anak-anak, apa kalian tahu apa itu akhlak? Akhlak adalah segala sesuatu yang baik untuk diri kita dan orang lain, sehingga orang yang berakhlak baik tidak akan melakukan perbuatan yang merugikan untuk dirinya dan orang lain. Anak-anak, ada beberapa peraturan yang ada di YPM. Apa itu? Yang pertama, peraturan tentang belajar mengajar. Yang kedua, tentang tata tertib. Pertama, peraturan tentang kegiatan belajar mengajar. Siswa wajib membaca Al-Quran sesuai dengan hadis Muslim, yaitu Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi, yang artinya, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Siswa juga wajib menuntaskan kecakapan penerapan ibadah sesuai dengan hadis Bukhari, yaitu mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, yang artinya barang siapa dikehendaki Allah mendapat kebaikan, maka akan dipahamkan ia dalam masalah agama. 2. Peraturan tata tertib. Anak-anak, sekarang coba lihat buku pribadinya. Sekarang baca bagian ketentuan umumnya. Ketentuan umum. Yang pertama, tata tertib ini dimaksudkan sebagai rambu-rambu bagi siswa dalam bersikap, berucap, bertindak, dan melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah dalam rangka menciptakan iklim dan kultur atau budaya sekolah yang dapat menunjang kegiatan yang efektif. Ketentuan umum yang kedua, yakni tata tertib sekolah ini dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut sekolah dan masyarakat sekitar, yang meliputi nilai ketakwaan, sopan santun pergaulan, kedisiplinan, dan ketertiban, kebersihan, kesehatan, kerapian, keamanan, dan nilai-nilai yang mendukung kegiatan pembelajaran yang efektif. Implementasi tata tertib secara umum. Yang pertama, siswa bersalaman dengan guru saat datang dan pulang sekolah. 2. Siswa mengucapkan dan menjawab salam, tersenyum bila bertemu dengan guru, siswa lainnya, atau orang lain yang ada di lingkungan sekolah. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Pak.
Pertama, siswa bersalaman dengan guru saat datang dan pulang sekolah. Sesuai dengan hadis Abu Dawud dan Tirmizi, qala Rasulullahi inna aulan nasi billahi min ba'dihim bisalam, yang artinya sesungguhnya orang yang paling utama di sisi Allah adalah mereka yang memulai salam. 2. Siswa mengucapkan dan menjawab salam, tersenyum bila bertemu dengan guru, siswa yang lainnya atau orang lain yang ada di lingkungan sekolah. Seperti hadis Tirmizi, yaitu tabassamuka fi wajahi akhika laka shadaqah, yang artinya senyummu di hadapan saudaramu adalah bernilai sedekah bagimu. Baiklah anak-anak, tugas yang harus kalian kerjakan seperti contoh tabel berikut ini. Baiklah anak-anak, kesimpulannya adalah apabila kalian ingin sukses dan bahagia, maka kita harus mentauladani dan meniru akhlak dari Rasulullah. Kenapa? Karena dengan mentauladani dan meniru akhlak Rasulullah, maka kita akan mendapat curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah awal yang dapat kita lakukan yakni dengan memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mari kita ucapkan terima kasih kepada Rasulullah SAW dengan mencium lafaz Nabi Muhammad SAW yang telah kalian kerjakan. Terima kasih ya Allah, Engkau telah jadikan kami umat Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pelajaran kita sudah selesai. Mari kita membaca sholawat lihamsatul bersama-sama. Semoga kita dijauhkan dari segala mara bahaya. Lihamsatun udfi biha arol wabail hatima wal mustafa wal murtada wa banahuma wa fatima. Baiklah anak-anak, sebelum kita akhiri materi pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga ilmu yang sudah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Sekian dari Bu Sifah, YPM, berilmu, beramal, dan bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.